Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dan saya sudah bergabung di sekolah ini selama 8 tahun. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Bijak Bestari dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2025. Terima kasih. Sekolah Dasar Permata Rantau Baru merupakan sekolah yang terletak di perkebunan sawit, sejauh 10 kilometer dari jalan lintas utama, merupakan sekolah milik perusahaan PT PMBN yang terletak di Desa Kiabujaya, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Menjadi seorang guru di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan keterbatasan jaringan internet merupakan sebuah tantangan sekaligus anugerah yang sangat berarti bagi saya. Dari sini, saya bukan hanya mengajar, tetapi juga belajar, yang tidak mungkin saya dapatkan jika saya mengajar di sekolah yang berada di tengah kota. Setiap pagi, langkah saya menyusuri jalan panjang di antara kebun kelapa sawit menjadi rutinitas yang penuh tantangan. Tanah yang becek, jalan berlumpur, dan jarak yang jauh tak pernah menyurutkan semangat saya. Di balik setiap tetes keringat, tersimpan satu tekad, mengantarkan ilmu dan harapan bagi murid-murid saya di sekolah. Inilah bentuk dedikasi saya sebagai seorang guru. Dedikasi yang lahir dari cinta, bukan karena kemewahan fasilitas, tetapi karena keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun mereka berada. Jalan yang becek ketika hujan tidak pernah menyurutkan semangat saya. Semangat yang terus membawa saya ke sekolah setiap harinya. Walaupun perjalanan cukup menantang, tapi ada mata yang penuh harap menunggu kedatangan saya ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, seperti biasa, setiap harinya saya selalu menyambut kedatangan murid-murid dengan senyum hangat dan sapaan hangat untuk menumbuhkan semangat belajar mereka sebelum masuk ke dalam kelas. Di balik keterbatasan fasilitas, saya menyadari bahwa literasi dan numerasi merupakan kunci penting untuk membuka pintu masa depan murid. Kemampuan literasi dan numerasi murid masih tergolong rendah. Berangkat dari hal itu, saya membuat praktik baik ini yang saya beri nama Bijak Bestari. Hal yang saya lakukan sebelum melakukan praktik baik ini adalah melakukan pendataan kemampuan literasi dan numerasi murid yang ada di kelas saya. Selamat pagi anak ibu. Pagi. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Anak ibu semuanya pasti pernah dengar literasi dan numerasi. Pernah tidak? Sering dengar itu? Baik. Yang anak ibu tahu tentang literasi itu apa sih? Literasi itu apa? Membaca, menulis, berhitung. Literasi, bercerita, bernyanyi. Oke. Kalau numerasi pernah dengar? Enggak pernah? Numerasi pernah dengar? Apa itu numerasi? Berhitung, perkalian, pembagian, pembicaraan. Oke. Menurut anak ibu penting tidak literasi dan numerasi dalam kehidupan kita? Setelah memperkenalkan pentingnya literasi dan numerasi kepada murid,
Setiap harinya, saya mendedikasikan waktu luang saya untuk berbincang hangat dengan murid di luar jam pembelajaran. Melalui kegiatan ini, saya berupaya memahami perasaan, kesulitan yang mereka hadapi, serta harapan mereka terhadap proses pembelajaran. Pendekatan ini sekaligus menjadi cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar mereka secara perlahan. Kegiatan ini juga membangun bonding saya dengan murid-murid. Mereka lebih gampang memahami apa yang saya sampaikan, dan saya juga lebih paham apa yang mereka inginkan selama berada di dalam kelas. Saya juga melibatkan orang tua dengan mengundang mereka ke sekolah untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi murid-murid. Melalui kolaborasi ini, saya berharap dukungan belajar murid menjadi lebih kuat. Kemudian, saya merancang aktivitas literasi dan numerasi yang sangat menarik. Setiap harinya, 15 menit di awal pembelajaran atau di waktu jam istirahat dengan permainan yang seru. Aktivitas ini saya buat dengan memadukan sedikit teknologi agar lebih menarik bagi murid-murid. Karena keterbatasan jaringan internet, saya pilih games yang bisa dimainkan secara offline. Permainan ini memadukan kegiatan literasi dan numerasi. Anak-anak sangat semangat dan bergembira mempelajari literasi dan numerasi. Terkadang kami juga bermain permainan ular tangga yang menarik bagi anak-anak. Mereka sangat antusias memainkan permainan tersebut. Dalam permainan ular tangga, ada tantangan literasi dan numerasi yang harus diselesaikan oleh anak. Dalam permainan literasi, saya memadukan sedikit teknologi. Anak diminta untuk melakukan scan, dan hasil scan itu adalah bacaan yang harus dibacakan untuk teman-teman mereka. Mereka sangat semangat dan bahagia ketika bermain ular tangga ini. Untuk anak-anak yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi perlu intervensi, saya sendiri yang akan membimbing ketika mereka membaca. Saya juga melakukan penguatan literasi dan numerasi secara kontekstual dengan memanfaatkan kearifan lokal. Saya membawa murid ke kebun sawit yang ada di belakang sekolah. Murid diminta untuk mengukur jarak antar pohon sawit dan menuliskan laporan hasil pengukuran. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata bagi murid bahwa literasi dan numerasi sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Belajar literasi dan numerasi sangat menyenangkan. Saya percaya setiap guru memiliki kisah dedikasinya sendiri. Dan inilah kisah saya. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian upaya besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Salam GTK Hebat, Indonesia Kuat. Terima kasih.